1921 tak tertandingi. Orang harus tahu bahwa bahkan anggota terlemah dari klan naga pun memiliki peringkat petugas dewa ketika alam ilahi masih ada. Setelah jatuhnya klan naga, kemampuan naga melemah secara substansial. Namun demikian, setiap naga raksasa setidaknya masih setara dengan peringkat judul Douluo. Tang Wulin memanggil tombak naga emas ke tangan kirinya dan mengarahkannya ke lorong jurang. Dengan segera, Legiun Naga Ilahi maju menuju gelombang makhluk abisal dengan suara raungan naga yang memekakkan telinga. Api artileri menyelimuti medan pertempuran sementara Legiun Naga Ilahi melawan dari depan. Tiba-tiba, zona pertempuran jatuh ke dalam kekacauan total. Raja Petapa Jurang hanya berdiri dan dengan tenang mengamati semua yang dilakukan Tang Wulin. Dia tidak mengungkapkan apapun seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Legiun Naga Ilahi mempelopori serangan. Jadi Tang Wulin berbalik juga untuk menghadapi Raja Petapa Jurang. Dia mengangkat trident Dewa Laut dan tombak naga emas secara bersamaan. Tiba-tiba, dia berbalik dan melemparkan tombak naga emas. Itu bergerak seperti anak panah menuju Abyssal Sage King. Raja Petapa Abisal menjaga tangan kirinya di belakang punggungnya seperti sebelumnya saat dia mengayunkan surga Sein Crack Abyss di tangan kanannya. Dentang. Dengan dentang, tombak naga emas terlempar ke samping setelah dipukul. Apa kamu belum mengerti? Upaya Anda sia-sia apapun yang Anda lakukan. Itu karena saya sudah di sini. Halo 9 warna turun dari langit. Itu adalah keterampilan ilahi. Badai tanpa batas. Saat dia dihadapkan oleh lingkaran cahaya, Raja Petapa Jurang memegang surga Sein Crack Abyss tepat di depan tubuhnya. Senyuman di wajahnya tetap tidak berubah. Itu sukses. Ketika lingkaran cahaya melilit tubuh Sage King, Tang Wulin dapat segera merasakan bahwa Sage King sudah dalam genggamannya. Tampaknya lawan sembarangan telah terjebak oleh skill sucinya. Kemampuan kontrol badai tak terbatas begitu kuat sehingga mampu menjebak dewa cukup lama bagi Tang Wulin untuk melepaskan serangan berikutnya. Kegelapan antara langit dan tanah tiba-tiba berubah menjadi lebih gelap. Itu sangat gelap sehingga orang tidak bisa melihat tangannya sendiri. Bahkan matahari ungu telah lenyap. Itu adalah Forbid One World. Kecemerlangan yang menusuk tiba-tiba meledak. Itu adalah cahaya putih panas berkobar yang membawa aura keagungan yang tak tertandingi. Tang Wulin sangat sadar bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatannya. Jadi, dia tidak menahan apapun saat dia menyalurkan semua yang dia miliki ke Trisula Dewa Lautnya. Aura tajam meletus dengan teror yang tak terlukiskan. Semuanya berubah menjadi warna pijar termasuk tubuhnya dan Trisula Dewa Laut. Itu berubah menjadi sinar cahaya terang yang menyapu Abyssal Sage King. Masih tidak bisa bergerak oleh Indefinite Storm. Langit dan tanah masih membeku. Pusat kekuatan yang terlibat dalam pertempuran mengalihkan pandangan mereka ke sisi ini. Mereka semua tahu bahwa pertempuran antara Tang Wulin dan Gu Yuena melawan Raja Sage adalah faktor penting yang akan menentukan hasil perang. Ledakan keras dari tembakan artileri seharusnya meredam serangan itu. Namun, tampaknya bahkan suara dilucuti dari dunia ketika sinar cahaya terang menembus Sage King. Cahaya melintas, dan pucat yang tidak sehat dapat dilihat di wajah Tang Wulin. Meskipun masih dalam bentuk Dewa Naga Sheikh Heaven, kelelahan adalah harga yang dia bayar untuk melepaskan segalanya. Dia benar-benar kelelahan setelah meluncurkan serangan itu. Namun, itu semua akan sia-sia jika dia bisa mengalahkan Abyssal Sage King. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa kalian berdua belum menjadi dewa sejati. Bahkan jika Anda adalah dewa sejati, bagaimana Anda bisa menyakiti saya tanpa kekuatan ketuhanan peringkat 1? Raja Petapa Jurang menunduk dan melihat dirinya sendiri. Lebih dari setengah tubuhnya telah dihancurkan oleh Dragon Emperor Shine. Tetapi senyum di wajahnya semakin lebar.
Badai tak terbatas 9 warna yang melingkari tubuhnya lenyap. Ada kilatan cahaya biru keunguan. Dan semua lukanya menghilang tanpa bekas seolah-olah dia tidak pernah terluka. Bagaimana mungkin? Tang Wulin tidak bisa menahan teriakan. Raja Petapa Jurang berkata dengan tenang. Tidak ada yang mustahil. Mengapa Anda tidak memikirkan ini? Bawahan saya bisa dibangkitkan melalui jurang maut. Sebagai pemimpinnya, saya adalah personifikasi jurang maut. Menurutmu siapa yang mencoba membunuhku? Hati Tang Wulin langsung tenggelam. Kombinasi badai tak terbatas dan kilau kaisar naga sudah menjadi teknik paling kuat yang bisa dia lepaskan. Terutama ketika itu dilepaskan dalam transformasi dewa naganya. Dia sudah menghabiskan semua kemampuannya dengan serangan itu. Selain itu, Raja Petapa Jurang bisa pulih dari itu hanya dalam sekejap. Dia benar-benar abadi. Abyssal Sage King tampak sangat sabar. Dia memandang Tang Wulin dan berkata, "Tahukah kamu apa artinya jika aku mati? Artinya inti dari seluruh jurang akan runtuh. Seluruh pesawat jurang akan hancur untukku. Kematianku akan meledakkan jurang. Sebagai satu-satunya pesawat yang terhubung ke jurang, seluruh bintang Anda juga akan meledak. Jadi, meskipun kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku, kamu tidak akan bisa membunuhku. Lagi pula, kamu masih jauh dari bisa mencapai itu. Terus terang saya sudah sangat bosan hidup di pesawat Abyssal selama bertahun-tahun. Saya terus melakukan hal yang sama setiap hari. Saya sangat senang bisa mengobrol dengan Anda hari ini. Sungguh sia-sia aku masih harus mengakhirimu. Bagaimanapun, aku masih bisa merasakan sesuatu yang mengancam kehadiranku di dalam dirimu. Saya akan membiarkan Anda menjadi saksi kekuatan saya yang sebenarnya." Saat dia berbicara, Abyssal Sage King melangkah maju dengan kaki kirinya. Langkahnya tampak normal. Tetapi Tang Wulin merasa seperti Raja Petapa Jurang telah bergerak melintasi langit yang luas. Pada saat berikutnya, dia tiba di depan Tang Wulin dan mengayunkan Heaven Saint Crack Abyss di tangannya secara horizontal. Cahaya pedang biru ungu itu hanya memiliki panjang sekitar 3 meter seperti sebelumnya. Tampaknya cukup mudah untuk dihindari. Tetapi Tang Wulin menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bergerak. Rasanya seolah-olah seluruh dunia menolaknya dan mendorongnya ke depan Heaven Saint Crack Abyss dengan paksa. Pes, ada kilatan darah saat Tang Wulin mendengus teredam. Meskipun trident Dewa Laut berhasil memblokir surga Saint Crack Abyss, Tang Wulin masih terlempar oleh dampaknya. Dua siluet terpisah di udara. Gu Yuena tersandung keluar dari tubuhnya. Gu Yuena aman dan sehat sementara dada dan perut Tang Wulin terbuka sepenuhnya. Sejumlah besar darah mengalir keluar. Lagu Golden Dragon Moon sama sekali tidak efektif dalam menahan serangan itu. Senjata super ilahi bergantung pada siapa yang menggunakannya juga. Aku tidak akan punya kesempatan jika Trisula Dewa Laut dipegang di tangan ayahmu. Keterampilan ilahi yang sama yang dilepaskan olehnya akan membunuhku. Sungguh disayangkan bahwa Anda masih jauh dari itu. Anda bahkan belum menjadi Tuhan yang nyata. Bagaimana mungkin Anda bisa menyaingi saya? Wulin. Gu Yuena memegang Tang Wulin di udara. Darah segar mengucur dari hidung dan mulutnya. Tubuhnya bahkan gemetar tak terkendali. Lukanya sembuh dengan cepat. Tapi wajahnya mulai pucat dan pucat. Seluruh tubuhnya bergetar hebat seolah-olah dia berjuang untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Mata Gu Yuena langsung berkaca-kaca. Dia baru saja menyadari apa yang telah terjadi. Transformasi Dewa Naga menyatukan mereka menjadi satu. Setiap cedera yang dialami selama proses transformasi Dewa Naga seharusnya dibagikan secara merata. Tetapi Tang Wulin terus-menerus mengendalikan keterampilan. Sebagai pengendali utama, dia adalah satu-satunya orang yang menanggung luka itu. Serangan Abyssal Sage King sebelumnya tampak sederhana.
Namun kemampuan Heaven Sent Crack Abyss dilepaskan dengan cara yang tak tertandingi. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan serangan itu ketika bahkan Trisula Dewa Laut tidak mampu menahannya. Meski begitu, hal pertama yang dilakukan Tang Wulin ketika dia dipukul adalah memisahkan dirinya dari Gu Yuena alih-alih memusatkan kekuatan mereka untuk melawan. Ini karena Tang Wulin sangat memahami bahwa mereka mungkin belum tentu dapat menolaknya bahkan jika dia memusatkan kekuatan mereka. Sangat mungkin keduanya akan terluka parah. Karena dia terpisah dari Gu Yuena, dia menjadi lebih lemah. Abyss Heaven Sent Crack Abyss milik Raja Petapa Abisal miring ke atas saat menembus dada dan perut Tang Wulin dari bawah. Itu menghancurkan inti naga Tang Wulin dan hatinya. Aura tajam yang tak tertandingi meledak melalui organ paling vital Tang Wulin. Hati dan inti naga telah hancur. 1922 cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk yang tak berperasaan. Aura bersemangat Tang Wulin tampaknya telah kehilangan cengkeramannya padanya. Itu dengan cepat menyebar. Raja Petapa Jurang melihat ke surga Sent Crack Abyss. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Saat dia berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan lagi. Namun, dia tidak melakukannya untuk mengejar Gu Yuena. Sebagai gantinya, dia menuju ke medan perang utama. Tubuhnya tumbuh lebih besar saat dia meluncur. Seperti halnya Heaven Sent Crack Abyss di tangannya. Rasanya selama 1 abad namun sesingkat saat. Dia sudah tumbuh setinggi lebih dari 1000 meter. Dan dia memotong Heaven Sent Crack Abyss secara horizontal. Pes. Rasanya seolah-olah dunia telah hancur. Bahkan ketika Heaven Sent Crack Abyss memanjang hingga 1000 meter. Itu masih memancarkan cahaya yang panjangnya hanya 3 meter. Meski demikian, ukurannya yang besar sudah cukup. Semua makhluk hidup dalam jarak 1000 meter hancur total dan dimusnahkan. Termasuk naga raksasa. Sejumlah besar makhluk abisal. Mesya umat manusia. Dan pesawat tempur mereka. Semuanya dihancurkan oleh Heaven Sent Crack Abyss. Jiwa naga naik ke langit namun mereka teraduk-aduk dalam badai yang tajam dan tak berujung. Tulang naga yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana sebelum Heaven Sent Crack Abyss. Bahkan naga asli pun tersapu oleh badai. Seluruh medan perang utama dikosongkan. Tubuh Abyssal Sage King menyusut sesudahnya. Dia kembali ke ukuran manusia aslinya dan melayang di langit yang kosong. Itu sedikit bising. Saya lebih suka keheningan, katanya sambil tersenyum. Dia melangkah maju sekali lagi. Kali ini, dia tampaknya telah melewati kehampaan. Segala sesuatu di lautan luas itu gelap dan suram. Di sisi lain, siluet raksasa dengan tinggi lebih dari 100.000 meter muncul di saat berikutnya. Heaven Sent Crack Abyss yang menakutkan disapu secara horizontal sekali lagi untuk mendatangkan malapetaka di permukaan laut. Suara menusuk, ledakan keras terdengar, diikuti oleh percikan yang tak terhitung jumlahnya. Tak satu pun dari artileri mutakhir milik Federasi bisa lolos dari senjata Super Divine. Hanya perlu satu pukulan untuk membungkam laut. Dalam kata-kata Abyssal Sage King, senjata Super Divine tergantung pada pengguna. Heaven Sent Crack Abyss di tangannya sepertinya mampu memusnahkan segala sesuatu di dunia dan menghapus apapun yang menghalangi jalannya. Kuas ilahi Douluo Yu Guanzi benar-benar terpana setelah menonton layar besar di hadapannya. Siapa yang mengira bahwa pasukan manusia yang bertarung dengan penuh semangat bersama Legiun Naga Ilahi beberapa saat yang lalu akan jatuh ke dalam keheningan yang mematikan di saat berikutnya. Permukaan laut ditutupi pecahan kapal perang yang hancur. Faktanya, bahkan tidak ada makhluk abisal yang bisa dilihat di sebelah lorong jurang. Hanya pasukan manusia dan banyak pembangkit tenaga listrik yang berada sedikit lebih jauh yang tidak terpengaruh oleh serangan itu.
Tang Wulin terluka parah dan diambang kematian. Jelas sekali bahwa Gu Yuena tidak mungkin mengembalikan kekuatan kegelapan. Umat manusia hancur. Dari kemunculan Abyssal Sage King hingga narasinya yang bertele-tele. Hingga ketika segala sesuatu terjadi di depan mata mereka. Semuanya berubah terlalu cepat. Banyak pembangkit tenaga manusia hanya benar-benar mengerti pada saat itu mengapa Raja Petapa Jurang begitu banyak bicara sebelumnya. Itu karena semuanya sudah beres begitu dia muncul di mata penguasa jurang ini. Tidak ada yang berubah lagi dan dia sangat ingin berbagi rasa bangga di hatinya dengan semua orang. Setiap orang menyaksikan sisi kejam dan paling menakutkannya ketika dia melancarkan serangan. Dia tidak hanya membunuh manusia tapi juga rakyatnya. Di matanya, segala sesuatu kecuali dirinya sendiri tidak penting. Dia adalah pencipta dan dia ingin melahap yang lainnya. Seperti yang dia sebutkan sebelumnya. Dia adalah personifikasi jurang. Dia adalah penguasa jurang. Tidak ada yang mampu menghentikan serangannya. Sepertinya semuanya sudah berakhir. Tang Wulin berbohong di pelukan Gu Yuena. Tubuhnya masih kejang dan menggigil. Dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Darah segar akan keluar dari mulutnya segera setelah dia membukanya. Bahkan tubuh emas anti bocornya hanyalah lelucon di hadapan surga Saint Craig Abyss. Sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Dewa yang memegang senjata super ilahi bisa mendominasi pesawat dengan begitu mudah. Selain itu, sangat mungkin orang ini bisa menyaingi dewa peringkat 1. Wajah Gu Yuena sudah berlinang air mata. Dia melepaskan semua jenis keterampilan jiwa atribut cahaya ke yang terbaik dari kemampuannya dalam upaya untuk menyembuhkan Tang Wuli. Tetapi usahanya sia-sia. Elemen cahaya paling lemah di bawah kendali Abyssal Sage King. Tiba-tiba, Gu Yuena sepertinya mendapatkan ide. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Life Subtree. Namun, itu juga pada saat ini ketika Raja Petapa Jurang tiba-tiba menggunakan tangan kirinya untuk menggenggam udara tipis. Di kejauhan, pohon kehidupan tiba-tiba tumbang. Dan sumber kehidupan yang kaya punah. Kamu bisa lari lebih cepat. Sudut Abyssal Sage King melengkung menjadi senyum menghina. Klonmu mungkin lolos. Tapi bisakah tubuhmu berjalan juga? Itu hanya masalah waktu. Saya tidak terburu-buru. Saya tidak terburu-buru sama sekali. Yang mulia, mohon jangan ragu lagi. Anda hanya mungkin bisa menghentikannya saat dia kembali. Sebuah suara berat berkata pada Gu Yuena. Tubuh Gu Yuena bergetar. Dia menoleh ke samping dan melihat ke belakang. Dewa binatang Ditian menatapnya dengan cemas dari dekat. Dia kembali. Dia mengerti apa yang Ditian maksudkan. Tentu saja. Tetapi membawa kembali Dewa Naga berarti Tang Wulin harus mati dan 3 segel Raja Naga Emas terakhir di dalam tubuhnya harus dibuka. Selain itu, dia juga harus melahapnya sepenuhnya. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bisa. Selain itu, Raja Petapa Jurang tidak akan pernah mengizinkannya untuk membimbing Dewa Naga kembali setelah dia merasakan perubahan auranya. Sementara itu, 2 desahan berat terdengar tiba-tiba. Hari itu akhirnya tiba, kata salah satu suara yang mendesah. Meski ini hanya penangguhan hukuman sementara. Kupikir sudah waktunya bagi kita untuk tampil juga. Suara lain berbicara. Kedengarannya kecewa dan sangat pahit. Kedua suara itu datang dari kejauhan. Dan 2 siluet mulai membesar. Itu bukan 2 orang tapi 2 pedang. Salah satu pedang itu berwarna putih dengan garis darah memanjang dari tengah gagangnya sampai ke ujungnya. Pedang lainnya berwarna biru tua dan berkilau dengan sinar yang terang. Mereka mulai membesar dengan kecepatan penuh dan berubah menjadi pedang raksasa yang tingginya lebih dari 100 meter dalam sekejap mata. Oh, apa kamu masih punya trik lain?
Abyssal Sage King tidak bisa menahan untuk tidak mengungkapkan ketertarikannya saat menyaksikan pemandangan itu. Dia tidak terburu-buru untuk bertarung. Tetapi dia berbalik untuk melihat ke arah pedang seolah-olah dia sedang menikmati suatu seni. Dua siluet manusia juga muncul di langit segera setelah itu. Tetapi itu hanyalah ilusi. Jelas sekali bahwa itu bukanlah tubuh asli mereka tetapi hanya proyeksi dari diri mereka sendiri. Mereka adalah dua limit Douluos yang hebat dari Sekte Tang. Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan dan Douluo Zhang Xin yang asmara. Mereka memiliki ekspresi yang agak aneh di wajah mereka. Bahkan lebih mengejutkan bahwa mereka berpegangan tangan meskipun itu hanya proyeksi dari Fata Morgana mereka. Adegan tersebut berhasil menggugah emosi masyarakat. Cao Dezi melihat ke arah Gu Yuena di bawah. Hanya kalian berdua yang mungkin memiliki kesempatan kecil. Kami hanya bisa mencoba mengulur waktu. Ada banyak rahasia di dalam Wulin. Dia adalah penguasa pemeliharaan pesawat. Dia mampu terhubung ke kekuatan planar. Anda harus membantunya sehingga kami dapat memiliki kesempatan terakhir tidak peduli seberapa kecil. Gu Yuena tercengang. Di sisi lain, Zhang Xin di sebelah Cao Dezi menatapnya dengan tatapan yang dalam dan berkata, "Jangan lupakan bunga yang diberikan Tang Wulin padamu di masa lalu." Saat mengatakan itu, kedua siluet itu tiba-tiba melonjak. Kedua pedang raksasa itu juga melonjak langsung ke langit seolah-olah akan menembus langit. Meraj yang bersinar dari dua limit Douluos yang hebat bergandengan tangan setiap saat. Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan berbicara dengan suara yang keras dan bergema. Hidup bisa tanpa perasaan. Tetapi Anda mungkin masih bertemu orang-orang yang penuh gairah. Douluo Zhang Xin yang asmara meliriknya dari samping. Dia melafalkan hal serupa. Cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mengabdikan cinta untuk yang tak berperasaan. Dalam kerumunan, hanya pembangkit tenaga listrik generasi tua yang bisa secara samar-samar memahami situasinya. Itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Ini adalah perpaduan dari dua limit Douluo yang besar yang tidak muncul di benua Douluo selama bertahun-tahun. Bab 1923 Emosi Menggerakkan Surga. Bisakah keterampilan fusi jiwa bela diri mereka menghentikan Abyssal Sage King? Bahkan transformasi Dewa Naga yang dilepaskan oleh dua dewa kuasi besar Tang Wulin dan Gu Yuena tidak berhasil melakukannya. Siluet kedua orang ini berubah menjadi bayangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya di momen berikutnya. Yang mengejutkan semua orang. Bayangan cahaya menerangi langit. Pedang tak berperasaan dan pedang asmara bergabung di udara dan berubah menjadi sinar cahaya perak menyilaukan yang naik ke langit. Fluktuasi emosional yang kaya meledak seketika dan terpancar ke seluruh adegan. Pada saat itu, semua orang menangis deras. Bahkan Raja Petapa Jurang tampaknya terpengaruh juga. Dia melihat ekspresi tertegun di wajahnya sejenak. Di saat berikutnya, Abyssal Sage King adalah yang pertama bereaksi terhadap situasi tersebut. Dia tiba-tiba menunjuk dengan tangan kirinya ke arah Gu Yuena. Pada saat yang sama, dia berteleportasi ke langit dan mengayunkan Heaven Sein Crack Abyss secara horizontal ke arah dua pedang raksasa di udara. Siluet lumpuh melindungi dirinya sendiri di depan Gu Yuena tanpa ragu sedikit pun. Dia berseru dengan keras, "Lepaskan Zhang Ting." Kesadaran pertempuran langit dan bumi meledak bersamaan dengan pancaran sinar yang keluar dari kehampaan dan berubah menjadi darah yang menghujani langit. Master Pagoda Jiwa Pagoda sebelumnya. Dewa kuasi melampaui masanya. Qiangu Die telah jatuh. Dia menggunakan tubuhnya untuk melindungi Gu Yuena dan Tang Wulin dari serangan itu dengan imbalan masa depan cucunya. Itu jika umat manusia masih memiliki masa depan. Sementara itu, benda-benda perak yang tumpang tindih jatuh dari langit. Untuk pertama kalinya, Abyss Heaven Sein Crack Abyss Abyssal Sage King meleset.
Itu seharusnya untuk pertempuran jarak dekat. Namun, itu kehilangan targetnya saat diayunkan. Objek yang tumpang tindih turun dari langit. Fluktuasi emosi yang tak tertandingi menutupi seluruh pemandangan dan menyelimuti segalanya termasuk Raja Petapa Jurang dan makhluk jurang yang sekali lagi keluar dari lorong jurang. Itu kemudian berubah menjadi kepompong cahaya perak raksasa. Tekanan besar di udara tiba-tiba menghilang. Langit menjadi lebih cerah. Namun, matahari ungu masih ada dengan kabut yang suram juga. Dua bayangan hantu raksasa melayang di langit. Mereka tampak tenang dan merasa lega. Douluo Chaodezi yang tak berperasaan berkata kepada orang-orang di bawah. Keterampilan fusi jiwa bela diri kita hanya akan bertahan selama 3 hari. 3 hari kemudian, laminasi spasial akan hilang. Jadi, Anda hanya punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan. Tang Wulin dan Gu Yuena adalah satu-satunya harapan kami. Harap tidak bersusah payah untuk mendukung mereka. Hidup bisa menjadi tidak berperasaan tetapi Anda mungkin masih bertemu orang-orang yang penuh gairah. Cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mengabdikan cinta untuk yang tidak berperasaan. Itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri Douluo asmara dan Douluo yang tidak berperasaan yang dikenal sebagai emosi yang menggerakkan langit dan segel vakum. Kepala Aula Douluo Hall Sekte Tang. Douluo Chaodezi yang tak berperasaan telah jatuh. Wakil Kepala Aula Douluo Aula Sekte Tang. Douluo Zhangxin yang asmara juga telah jatuh. Apakah ini akhirnya berakhir? Apakah kita akhirnya bebas? Zhangxin bertanya dengan lembut pada Chaodezi. Chaodezi memasang ekspresi agak pahit. Maafkan saya. Zhangxin menggelengkan kepalanya. Tidak ada alasan bagimu untuk meminta maaf padaku. Anda bukan satu-satunya karena saya sama pengecutnya ketika menghadapi ini. Bukan. Sejak pertama kali kami bertemu. Tidak. Sejak kami lahir. Kami ditakdirkan untuk terhubung. Sepertinya kita juga ditakdirkan untuk menuju akhir yang tragis. Ketika kami pertama kali memanfaatkan emosi yang menggerakkan surga di masa lalu, kami benar-benar memahami semuanya. Anda bahkan mengambil inisiatif untuk menjadi dewa perang tentara Dewa Darah. Aku tidak menghentikanmu karena kita berdua tidak ingin situasi seperti itu terjadi. Chaodezi menghela nafas dan berkata, sebenarnya, kami berdua tidak salah. Satu-satunya kesalahan adalah kita telah dikerjai oleh surga. Kita tidak bisa benar-benar bersama. Itu bukan karena jenis kelamin kita. Sebaliknya, itu karena pedang asmara dan pedang tanpa hati menolak satu sama lain selama ini kecuali selama fusi sesaat. Zhangxin tersenyum pahit dan berkata, itu benar. Ini adalah lelucon surga bagi kita. Itu juga harga yang harus kita bayar untuk memiliki kutukan seperti emosi yang menggerakkan surga. Itu membuat kami tidak mampu mencintai orang lain meskipun kami menolak satu sama lain meskipun berbagi satu hati. Itu sebabnya saya mengatakan kita ditakdirkan untuk berakhir sebagai tragedi. Chaodezi berkata, akhirnya berakhir. Semuanya telah berakhir. Namun, saya baru belajar hari ini bahwa tidak semua limit Douluos perlu mengorbankan hidup mereka untuk melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Sepertinya kita satu-satunya. Reservasi kami akhirnya menunjukkan efek. Sayang sekali kami hanya bisa berjuang selama 3 hari. Zhangxin berkata, Wulin adalah putra Dewa Laut Tangsan. Saya yakin pasti akan ada keajaiban. Kami sudah melakukan apa yang kami bisa. Wargat Hall telah mengirim Skycrosser Douluo yang mencapai peringkat dewa dalam 1 langkah. Di sisi lain, Sekte Tang kita memiliki kutukan dewa imobilitas absolut seperti emosi yang menggerakkan surga. Kami tidak mempermalukan Sekte Tang. Bagaimanapun, kita masih merupakan kemuliaan Sekte Tang. Chaodezi tertawa terbahak-bahak. Itu tidak penting lagi.
Semua ini tidak lagi penting. Saya tidak menyesal dalam hidup saya. Dan saya tidak pernah menyesal mengenal Anda juga. Zhang Xin berkata. Sebaiknya jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi di kehidupan kita selanjutnya. Cao Dezi menggelengkan kepalanya dengan tekad. Tidak. Kita bersaudara dalam hidup ini. Mungkin. Kita akan menjadi suami dan istri di kehidupan kita selanjutnya. Perisai cahaya perak berdiri tegak dengan lapisan sinar perak yang tumpang tindih yang mengisolasi bagian dalam sepenuhnya dari luar. Para pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek dan Sekte Tang sudah dalam kesedihan dan rasa sakit yang mendalam untuk sementara waktu. Shrek dan Sekte Tang telah menderita kerugian yang luar biasa dalam perang ini. Mereka adalah Light Dark Douluo Long Yeiwei, Roh Kudus Douluo Yali, Skyfrost Douluo Wu Zhangkong, Sunwood Douluo Lan Muzi, dan sekarang dengan dua limit Douluo besar dari Sekte Tang. Douluo Zhang Xin yang asmara dan Douluo Cao Dezi yang tidak berperasaan. Hampir setengah dari seluruh Akademi Shrek dan kekuatan tempur Sekte Tang hilang dalam acara ini. Siapa yang mengira bahwa dua master aula-aula Douluo yang hebat yang telah menyembunyikan diri selama ini sementara akhirnya meledak dengan kemuliaan Sekte Tang. Mereka telah menyegel Abyssal Sage King dalam satu gerakan. Bahkan Raja Petapa Jurang yang memiliki surga Saint Craig Abyss dianggap tidak mampu memecahkan segel spasial yang tumpang tindih untuk sementara. Namun, apakah ini benar-benar penting? Hati semua orang tenggelam ke dasar. Raja Petapa Jurang tak tertandingi. Apakah mereka mampu mengembalikan kekuatan kegelapan setelah 3 hari? Apalagi, Tang Wulin diambang kematian. Orang-orang dari Sekte Tang dan Akademi Shrek berkumpul di sekitar Tang Wulin dan Gu Yuena. Saat ini, luka besar di dada Tang Wulin telah sembuh karena kemampuan penyembuhan dirinya yang kuat. Namun, darah segar masih mengalir dari mulut dan hidungnya. Itu mungkin untuk menyembuhkan jantung di bawah pengaruh tubuh emas anti bocornya. Namun, efek Heaven Saint Craig Abyss benar-benar menakutkan. Aura yang sangat tajam masih menyebabkan kerusakan pada tubuh Tang Wulin. Itu juga melemahkan sumber hidupnya secara terus-menerus. Tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia mencoba memindahkan dirinya kembali ke pohon kehidupan kuno. Seandainya itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Vitalitas ulet Tang Wulin memberinya kekuatan untuk bertahan. Tolong lindungi aku saat aku melakukan ini, kata Gu Yuena dengan tekad. Saat dia berbicara, dia dengan hati-hati mendapatkan kotak giok dari penyimpanan jiwanya. Itu adalah kata-kata asmara Douluo yang mengingatkannya akan hal ini. Dia telah diberi hadiah melalui upaya yang melelahkan oleh Tang Wulin di masa lalu. Dia membuka kotak giok dengan cemas. Tangan Gu Yuena gemetar. Seluruh tubuhnya berlumuran darah segar Tang Wulin saat ini. Bunga merah besar tergeletak dengan lembut di dalam kotak memancarkan cahaya keemasan yang samar. Saat itu muncul emosi sedih yang ada di udara karena emosi Shock the Heavens memudar. Itu adalah rumput abadi di dunia fana dan Raja Rumput Abadi dengan susah payah dipetik oleh Tang Wulin yang dikenal sebagai Lovesick Heartbroken Red. Gu Yuena mengambil Lovesick Heartbroken Red dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mulai mengunyah dengan lembut. The Lovesick Heartbroken Red meleleh di lidahnya dan dengan cepat berubah menjadi semburan cairan yang menyegarkan dan harum di mulutnya. 1924 Heart Remolded. Gu Yuena segera menyegel cairan menggunakan elemen spasial di mulutnya. Dia menundukkan kepalanya dan mencium Tang Wulin di depan sejumlah saksi. Dia memberikan seteguk nektar rumput abadi yang bercampur dengan air liurnya padanya. Apa itu tadi? Itu adalah ketidakpastian yang dirasakan di hati banyak orang. The Asmara Douluo dan Herles Douluo adalah satu-satunya orang di Sekte Tang yang tahu betapa kuatnya Lovesick Heartbroken Red. Adegan ajaib terjadi.
Tubuh Tang Wulin bergetar sekali setelah Lovesic Heartbroken Red diserap oleh tubuhnya. Darah segar yang mengalir tanpa henti sebelumnya berhenti seketika. Segera setelah itu, lapisan cahaya merah keemasan bersinar di tubuhnya. Pada saat yang sama, lapisan cahaya merah muda beredar. Kemudian, siluet muncul di sampingnya. Tepatnya Damas Tulip. Begitu dia muncul, dia segera berkata pada Gu Yuena dengan cemas. Cepat, gunakan auramu untuk memobilisasi auranya sehingga obatnya bisa bekerja sepenuhnya. The Lovesic Heartbroken Red paling membutuhkan aura sang kekasih. Hanya cinta sejati yang memungkinkan obat tersebut bekerja sepenuhnya. Gu Yuena tercengang untuk sementara waktu. Pada saat berikutnya, dia memeluk Tang Wulin dengan erat dan menempelkan pipinya ke pipinya dengan erat. Dia menggunakan tubuhnya untuk memberinya kehangatan dan memasukkan kekuatan jiwanya perlahan dalam upaya untuk memicu fluktuasi auranya. The Lovesic Heartbroken Red pantas mendapatkan reputasinya sebagai rumput abadi. Setelah infus aura Gu Yuena, perubahan segera mulai terjadi di tubuh Tang Wulin. Perubahan pertama adalah pada napasnya. Nafasnya yang dangkal sebelumnya berangsur-angsur menenangkan dirinya. Sepertinya dia paling stabil ketika dia berbaring di pelukan Gu Yuena. Aura tajam yang intens di dalam tubuhnya semakin dipengaruhi oleh efek obat. Secara alami, Lovesic Heartbroken Red tidak bisa menahan ketajaman yang menakutkan dari Heaven Saint Crack Abyss. Namun demikian, Lovesic Heartbroken Red merangsang naluri Tang Wulin secara substansial. Tubuh Tang Wulin pulih dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun tubuhnya sedang rusak saat ini, semuanya akan menjadi normal ketika tingkat pemulihannya cocok dengan tingkat kerusakan. Lambat laun, kondisi tubuhnya stabil. Nafasnya mulai terdengar normal juga. Lebih penting lagi, dia memiliki detak jantung sekarang. Di bawah pengaruh obat dari Lovesic Heartbroken Red, jantungnya berubah bentuk. Pada saat yang sama, aura Tang Wulin meledak untuk melarutkan aura tajam sedikit demi sedikit dengan infus kekuatan jiwa Gu Yuena. Kuas ilahi Douluo Yu Guanzi dan cermin cerah Douluo Zhang Huanyun telah tiba sementara itu. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang luar biasa telah jatuh dalam perang ini. Master Aula-Aula Dewa Perang, 2 Aula-Aula Douluo, dan banyak Douluo batas semuanya telah jatuh. 3 armada besar dimusnahkan. Pasukan umat manusia juga sangat rusak. Satu-satunya orang yang tersisa yang bisa mewakili umat manusia adalah keduanya dan Gu Yuena. Yu Guanzi berdiri di samping dan menyaksikan Gu Yuena memperlakukan Tang Wulin dengan tatapan redup. Rasanya seolah-olah dia telah bertambah tua 1 dekade setelah menyaksikan Abyssal Sage King menghancurkan kekuatan tempur utama di medan perang dan 3 armada besar berturut-turut. Dia baru saja ditanyai oleh Parlemen Federal sebelumnya. Itu karena seluruh benua Douluo telah tenggelam dalam kegelapan pekat dan ada kepanikan yang meluas di setiap sudut benua. Parlemen berada dalam kekacauan sementara Departemen Militer terus-menerus mengeluarkan pertanyaan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Yu Guanzi adalah mengirim kembali semua rekaman adegan pertempuran garis depan ke Parlemen Federal. Kemudian, Parlemen Federal dan Departemen Militer terdiam. Sebelum dia datang, dia telah mengirimkan 1 set rekaman kepada mereka. Adegan terakhir berhenti pada titik di mana Douluo Asmara dan Douluo yang hairless telah mengorbankan diri mereka untuk menutup jurang maut. Malapetaka tak terhindarkan. Saat ini, Yu Guanzi telah kehilangan semua kepercayaan diri meskipun ada tekad di hatinya. Apakah itu ketakutan? Dia tidak terlalu takut. Kematian bukanlah hal yang menakutkan baginya. Jika Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas dan Serigala Ganas Douluo Dongxian bisa mengorbankan diri mereka untuk federasi, dia juga bisa melakukannya. Namun, sebagai komandan tertinggi dari 3 angkatan bersenjata,
Dia tidak mampu memimpin militer federal untuk memperjuangkan masa depan umat manusia. Dia merasa lebih seperti penjahat umat manusia saat ini. Sepertinya benua Douluo telah menggunakan setiap opsi yang tersedia. Tidak ada yang tersisa untuk mereka. Sudah berakhir. Mereka dikutuk. Jadi bagaimana jika Tang Wulin bisa disembuhkan? Apakah mereka akan mampu menghentikan Abyssal Sage King? Mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Pertarungan sebelumnya telah membuktikan segalanya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh penguasa pesawat benua Douluo terhadap kekuatan mengerikan Raja Sage di jurang. Raja petapa jurang jauh lebih menakutkan daripada permaisuri iblis sebelumnya. Detak jantung Tang Wulin semakin kuat secara bertahap. Itu memancarkan perasaan semangat dan vitalitas. Semua orang akhirnya menghela nafas lega. Tang Wulin akhirnya masih hidup. Napasnya terdengar normal saat dia perlahan-lahan tertidur lelap. Gu Yuena merasa lega. Dia berdiri dengan Tang Wulin di pelukannya dan melihat ke arah kuas ilahi Douluo Yu Guanzi dan berkata dengan suara yang dalam. Semua orang sudah kelelahan. Terlepas dari situasinya 3 hari kemudian. Semua orang perlu istirahat sekarang. Kami tidak akan menyerah. Jika masih ada secercah harapan, kami tidak akan menyerah. Pada titik ini, mata ungunya dipenuhi dengan tekad. Yu Guanzi tercengang. Dia akhirnya menumbuhkan harapan. Karena orang-orang muda ini sangat bertekad. Bagaimana dia bisa merasa tidak berdaya dan putus asa? Ya, jangan menyerah. Kami akan mengumpulkan kekuatan kami. Bahkan jika kita mati, kita akan mati di medan perang. Gu Yuena mengangguk ke arahnya. Dia melompat dengan Tang Wulin di pelukannya dan terbang menuju gunung tempat Life Subtree ditanam sebelumnya. Akademi Shrek dan perkemahan Sekte Tang didirikan di sana dan tidak rusak. Setiap orang merasa lega oleh pengaruh emosional Gu Yuena. Bahkan dengan kiamat yang akan datang, mereka masih punya 3 hari lagi. Sementara itu, mereka perlu memikirkan sesuatu untuk 3 hari terakhir. Di Parlemen Federal, apa yang harus kita lakukan? Itu ada di benak setiap anggota parlemen. Namun, tidak ada yang tahu apa yang harus mereka lakukan saat ini. Siapa yang mengira akan terjadi seperti ini ketika semua kekuatan federasi bersatu? Adegan penting dari semua pertempuran baru saja ditampilkan di layar lebar di parlemen. Siapa yang harus disalahkan atas situasi di depan mata mereka? Para prajurit di garis depan telah mengorbankan hidup mereka. Semua orang telah berusaha sekuat tenaga. Banyak orang mengharapkan kemenangan terakhir. Gu Yuena dan Tang Wulin bekerja sama untuk mengalahkan permaisuri iblis. Namun, siapa yang mengira bahwa Abyssal Sage King akan muncul? Konspirasi yang berlangsung selama 6.000 tahun itu akhirnya terkuak. Yang terpenting, masalah yang dihadapi adalah berhenti menyembunyikan kebenaran. Kegelapan yang telah merambah benua Douluo telah membuat semua orang panik. Dunia di luar sedang kacau. Pasukan tentara paling kuat berada di garis depan. Apalagi mereka mengalami kerugian besar. Parlemen bahkan tidak memiliki kekuatan militer untuk menekan rakyat sekarang. Mereka punya 3 hari lagi. 3 hari adalah tenggat waktu yang diberikan oleh garis depan. 3 hari kemudian, segel yang dibentuk oleh Herles Douluo dan Amorous Douluo yang telah mengorbankan nyawa mereka akan rusak. Ini akan menjadi kedatangan kiamat. Tidak ada artinya bagi kami untuk melanjutkan pertemuan di sini. Kita tinggal 3 hari lagi untuk melakukan apa yang kita bisa. Kami membuang-buang waktu di sini. Kami tidak memiliki kesempatan sekarang. Raung anggota fraksi elang dengan mata memerah. Sai, segala sesuatu yang akan terjadi telah terjadi dan itu tidak dapat dibatalkan sekarang. Para prajurit yang bertempur di garis depan tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka telah mengorbankan hidup mereka untuk melindungi benua. Musuh terlalu kuat.
Mereka sudah melakukan semua yang mereka bisa. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Kami bahkan tidak bisa menawarkan bala bantuan sekarang. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Semua suara dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Seperti Divine Bruce Dowluo di garis depan. Mayoritas anggota parlemen sama gelisahnya dengan kucing di atas atap seng yang panas. 1925 Persatuan. Tiba-tiba, seseorang berdiri dari antara anggota parlemen. Dia berjalan dengan langkah panjang dan berjalan ke sisi ketua di stasiun ketua. "Tolong dengarkan saya." Molan mengenakan setelan jas biru tua yang pas untuk pakaian formal. Rambut panjangnya diikat menjadi ekor kuda yang membuatnya tampil rapi dan gesit. Tatapannya dalam namun tegas dan bukan kepanikan dan keputusasaan yang dimiliki orang lain. Ketua ragu sejenak tetapi dia tidak menghentikannya. Molan sekarang adalah pemimpin sebenarnya dari fraksi DOF. Setelah kebangkitan fraksi DOF, dia mencapai status tinggi di parlemen. Itu adalah masa ketika tidak ada pemimpin di antara banyak orang. Ketika orang-orang bingung dan bingung. Ketika seseorang memberikan saran, itu pasti lebih baik daripada situasi kacau saat ini. Setelah pengumuman Molan, anggota parlemen mengalihkan pandangan mereka kembali ke kantor ketua. Mereka mengenali Molan dengan jelas. Keributan itu segera padam. Molan memiliki ekspresi tenang dan tenang. "Semuanya. Kenapa kita bisa duduk di ruangan ini? Apakah kita di sini hanya untuk mewakili diri kita sendiri? Tidak. Kami mewakili populasi di Federasi Dowluo. Kami dipilih oleh mereka untuk hadir di sini guna membahas urusan federasi. Jika kita menyerah, maka Federasi Dowluo benar-benar akhir. Atau mungkin, bahkan seluruh umat manusia. Rakyat selalu mengatakan bahwa parlemen kita terbagi atas fraksi elang, fraksi merpati, fraksi independen, dan sebagainya. Ada yang memanggilku perwakilan dari fraksi DOF. Jadi, jika saya, orang yang mendukung perdamaian, menolak untuk menyerah, apa alasan Anda untuk menyerah? Kami hanya punya 3 hari lagi. Tidak ada kekurangan keajaiban di dunia ini. Mengapa kita tidak bisa mengantisipasi keajaiban yang akan terjadi? Para prajurit di garis depan mempertaruhkan nyawa mereka dan ada banyak yang tewas dalam pertempuran di Tule yang sedingin es. Sementara itu, apa yang telah kita lakukan saat kita duduk di aula yang hangat ini? Jika kita bahkan tidak bisa memberi mereka dukungan moral, apakah kita berhak berada di sini? Sekarang adalah waktu untuk memutuskan hidup atau mati Federasi Dowluo. Justru saat itulah kita semua harus bersatu untuk melawan musuh yang tangguh. Kami tidak bisa menyerah sekarang. Jika kita menyerah, federasi akan segera kacau. Hanya tekad dan persatuan yang mungkin bisa menghasilkan keajaiban. Setidaknya, kita harus memastikan bahwa federasi tidak berada dalam kekacauan di bawah manajemen kita sebelum datangnya keajaiban. Bahkan jika tidak ada keajaiban dan malapetaka besar benar-benar menimpa kita, umat manusia akan mati berdiri dengan bermartabat di hadapan makhluk asing itu. Pernyataannya dibuat dengan nada yang nyaring dan kuat. Rasanya seolah-olah jendela seluruh aula parlemen bergetar. Jika seseorang mengatakan bahwa suara itu berkurang sebelumnya, seluruh adegan sekarang menjadi sunyi senyap setelah pernyataannya yang nyaring dan kuat dibuat. Mereka membutuhkan suara yang kuat selama masa-masa sulit seperti itu. Setiap anggota parlemen di ruangan itu, yang mewakili setidaknya satu faksi, dianggap sebagai individu federasi yang cukup berpengaruh. Rekaman sebelumnya benar-benar mengejutkan. Orang-orang ketakutan keluar dari akalnya terutama setelah menyaksikan pemusnahan total dari 3 armada besar. Meski banyak orang ingin mengetahui kemungkinan mukjizat terjadi, mereka lebih membutuhkan andalan seperti Molan. Tidak diragukan lagi.
Dia telah berhasil menyatukan orang-orang pada saat yang genting ini. Molan tidak memberi mereka waktu untuk merenung. Dia melanjutkan berbicara dengan suara keras. Jadi, saya punya lamaran. Saat dia membuat pengumuman, dia sengaja berhenti sejenak. Belakangan, auranya menjadi lebih kuat. Tugas terpenting bagi kami sekarang adalah menyatukan rakyat, sehingga mereka bisa menjadi satu dan memberikan dukungan moral kepada tentara garis depan kami. Kita harus memberitahu mereka bahwa parlemen dan seluruh penduduk bersama mereka. Dalam bahasa Mingdu, orang-orang panik saat melihat matahari ungu di langit. Beberapa suara pembangkang terdengar datang dari jalanan sesekali. Banyak toko yang tutup, terutama toko yang menjual bahan makanan. Dalam sehari, semua harga komoditas melonjak ke titik tertinggi sepanjang masa. Namun, orang-orang itu melakukan pembelian dengan panik. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi perasaan tertekan yang turun dari langit tempo hari itu nyata. Semua orang tampaknya merasakan perasaan penindasan yang menakutkan dan yakin itu adalah bencana. Persoalan kuncinya adalah sehari penuh. Namun pemerintah belum mengumumkan apapun. Bahkan, media pun diam. Mereka yang lebih cerdas berspekulasi bahwa peristiwa penting mungkin telah terjadi. Itu adalah peristiwa yang mempengaruhi seluruh federasi. Di alun-alun, itu adalah daerah yang ramai di Mingdu dengan banyak bangunan tengara. Itu adalah tempat wisata utama bagi orang luar yang berkunjung. Seringkali, pameran tentang konsumen dan teknologi canggih diselenggarakan di sini. Misalnya, layar jiwa besar pertama dalam sejarah manusia dipasang di sini. Dengan kemajuan teknologi yang konstan, layar besar itu sekarang 10 kali lipat dari ukuran awalnya. Layar pajangan tingginya 120 meter. Lebarnya 40 meter yang menjadikannya layar pajangan terbesar di federasi yang dipasang di tengara alun-alun tempat gedung federal itu berada. Banyak bisnis di federasi bersedia membayar harga tinggi untuk mengiklankan bisnis mereka di layar yang sangat mereka banggakan. Saat ini, layar besar sedang menayangkan iklan. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Biasanya, hanya sedikit yang berhenti untuk melihat ke layar. Tiba-tiba, layar tiba-tiba meredup. Cahaya, yang awalnya menerangi sekeliling, telah lenyap. Orang-orang yang terburu-buru mengalihkan pandangan mereka ke sana secara tidak sadar karena perubahan pencahayaan yang tiba-tiba. Sesaat kemudian, layarnya kembali cerah. Seorang wanita dengan wajah cantik dan bermartabat dengan pakaian formal muncul di layar. Suaranya disiarkan ke seluruh alun-alun melalui amplifier audio Seoul. Semua media yang berbeda. Stasiun televisi jiwa. Layar luar ruangan besar di seluruh federasi memainkan adegan yang sama pada saat itu. Halo semuanya. Nama saya Molan dan saya anggota parlemen. Sekaligus, semua orang yang menonton layar berhenti bergerak. Sepertinya mereka memiliki firasat. Mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke layar dan memanggil teman dan keluarga mereka untuk menontonnya bersama. Ini bisa mempengaruhi masa depan semua orang. Molan berhenti sejenak. Saya akan mengumumkan kabar buruk. Sebagai perwakilan parlemen dan pemerintah, saya yakin setiap orang berhak mengetahui tentang peristiwa penting yang akan menentukan kelangsungan hidup federasi. 6.000 tahun yang lalu, itu adalah sebuah cerita. Cerita dimulai 6.000 tahun yang lalu ketika pesawat Abyssal pertama kali tiba. Pusat kekuatan dari Akademi Shrek, Sekte Tang, Pagoda Jiwa, dan Aula Dewa Perang memimpin tentara federasi untuk mengalahkan penjajah untuk pertama kalinya. Mereka telah kembali dan membawa malapetaka pada kita sekali lagi. Pemujaan Roh Kudus berkontribusi pada bencana dengan membiarkan masuknya penjajah. Adegan yang akan Anda tonton tepatnya adalah Blue Driver God Killer Great Array yang dibuat dari jutaan pengorbanan manusia. Sekali lagi, pada saat kritis ini,
Akademi Shrek, Sekte Tang. Mereka mengorbankan hidup mereka dan membuat puisi kemuliaan mereka yang luar biasa. Mereka telah menghancurkan konspirasi musuh sekali lagi. Grid Array Blue Driver God Killer akhirnya rusak. Layar besar menampilkan beberapa adegan yang dianggap rahasia setelah pengumuman Mulan. Adegan yang diedit dengan cermat menyoroti para master jiwa dan tentara yang telah mengabdikan upaya mereka untuk melawan musuh dalam perang. Masyarakat melihat para prajurit tak henti-hentinya berperang di medan perang. Mereka melihat para tentara itu mengerahkan seluruh kemampuannya. Grid Array Blue Driver God Killer rusak. Dan semuanya tampak tenang saat ini. Garis pertahanan dibangun sekali lagi. Saat semua orang merasa lega. Adegan itu berubah menjadi pemandangan laut dan menunjukkan permaisuri iblis berubah dari Raja Paus Iblis Laut Dalam. Penampilannya membuat dada semua orang menegang ketakutan. Selanjutnya, Douluo Chen Shinji Laut Tanpa Batas muncul dalam seragam militer dengan bintang-bintang jenderal berkilau disematkan di pundaknya. Dia bertarung dengan ganas melawan permaisuri iblis di laut. Bersambung.